wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Nurjaman, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2018. Alhamdulillah pada kesempatan KKN 2021 ini saya mendapatkan penempatan sesuai dengan domisili saya, yaitu di RT 1 RW 29 Jalan Cibaligot Timur, Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Sungguh merupakan pengalaman yang sangat luar biasa menjalankan KKN kali ini, di mana saya bisa sangat dekat dengan masyarakat sekitar dan juga saya bisa untuk lebih mengetahui lebih mendalam terkait hal-hal pembelajaran apa saja yang menjadi kekurangan, baik itu yang dirasakan oleh orang tua siswa ataupun yang dirasakan oleh siswa itu sendiri. Dalam hal ini kita bisa sama-sama membantu memaksimalkan potensi dari masyarakat yang ada untuk bisa bersama-sama kita mensukseskan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring atau pembelajaran yang dilaksanakan secara jarak jauh. Alhamdulillah juga kesempatan bagi saya juga untuk bisa mengabdi juga kepada masyarakat dalam KKN 2021 ini. Mudah-mudahan dengan adanya program KKN yang dilaksanakan secara mandiri bisa untuk meminimalisir penyebaran pandemi COVID-19 dan ikut menyukseskan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Semoga harapannya KKN ini bisa berjalan dengan lancar dan juga dengan sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa setelah ini kita akan melihat bagaimana serunya wawancara antara saya dengan orang tua ya teman-teman, ibu bapak guru semuanya. Terima kasih banyak. Salam pendidikan. Sebelumnya mohon izin Ibu, boleh perkenalan dulu nggak dari Wiki, ini kelas berapa, sekolah di mana, mungkin boleh kenalan. Oh, SDN Tunas Mekar kelas 6 ya. Ya baik. Mungkin ini Ibu mohon izin, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan perihal proses pembelajaran mungkin yang dilaksanakan oleh di Wiki gitu ya. Kalau boleh tahu proses pembelajaran selama pandemi ini seperti apa gitu Ibu yang dilaksanakan oleh Wiki, mungkin bisa Ibu yang mendampinginya mungkin selama ini bisa terjadi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Saya mengajarin anak-anak ya. Kebetulan anak saya di sekolah juga dapat ranking gitu ya. Alhamdulillah gitu. Dengan cara saya mah kalau ada tugas di sekolah itu anak saya suruh ngerjain dulu. Terus saya kalau sudah beres saya koreksi gitu apa yang salahnya, kalau yang salah suruh benerin. Oh, berarti Ya. pendampingannya selalu ada gitu Ya, selalu ada. Selalu ada pendampingan, alhamdulillah. Kalau untuk ini Bu, sarana pembelajaran yang digunakannya apakah dari Wiki punya HP sendiri atau HP punya Ibu yang biasa digunakan gitu untuk melaksanakan pembelajaran? Masih ikut punya orang tua gitu, bergantian gitu. Tapi alhamdulillah gitu ya, Ya, alhamdulillah bisa berjalan bisa berjalan gitu ya, seperti itu ya. Lalu ini faktor penghambat yang biasa Wiki alami gitu ketika melaksanakan pembelajaran apa Ibu? Ya, masalah kota. Masalah kuota gitu ya. Ya. Kalau untuk materi ada kesulitan nggak Bu? Misalkan Ya, materi yang alhamdulillah enggak gitu, ada buku-buku udah dipinjemin dari sekolah gitu. Alhamdulillahnya udah berjalan lancar. ya lancar, jadi ada fasilitas berupa buku Iya, juga dari sekolah dari juga, sekolah ya. bisa diakses oleh Wiki gitu ya. Lalu ini Bu, perihal proses pembelajarannya nih, sistem pembelajaran yang dilaksanakan apakah itu lewat WhatsApp, apakah lewat Google Classroom atau Google Form, seperti apa barangkali Ibu? Ya, kadang lewat WA, kadang lewat Google Form gitu, Classroom kita. Ya, kadang-kadang itu pakai Classroom lah. Nah, kalau lewat WA itu gimana Bu? Guru mengirimkan materi, nanti dari Wiki suruh baca semua materinya? Enggak, kayak ngirimkan YouTube gitu, terus dipelajari, terus dilihat, ditonton, baru dipelajari, baru ngerjain tugas. Oh, alhamdulillah, berarti ada penyampaian materinya Iya, itu ada. lewat YouTube, baru dari Wiki suruh belajar lewat YouTube tersebut ya Bu? Iya, video sama gurunya gitu. Ya, kalau untuk pengiriman tugasnya sama lewat WA juga? Iya, sama lewat WA. WA juga ya. Lalu ini Bu,
perihal tanggapan mungkin untuk pembelajaran dari ini dari Ibu Wiki ataupun dari Ibu, bagaimana Ibu tanggapannya? Apakah senang gitu belajar di masa pandemi ini, bisa di rumah gitu, bisa ada waktu di rumah atau gimana gitu? Sebenarnya udah bosen. Udah bosan gitu ya Bu? Tapi ya harus gimana lagi lah, keadaannya udah gini, ya harus ngikutin baik gitu, belajar. Harus ngikutin apa yang itu pemerintah lah gitu. Pemerintah ya Bu. Kalau dari Wiki sendiri gimana? Nah, bosan atau gimana? Tidak bosan juga ya, pengen ketemu teman-teman yang lain juga ya. Jadi itu sih, jadi untuk faktor penghambatnya mungkin insya Allah tidak ada ya Bu. Bisa mengikuti juga dari Wiki karena materi yang disampaikan oleh guru pun jelas ya dari Wiki, jadi bisa untuk diikuti. Namun yang paling terpenting mungkin memang bimbingan dari orang tua juga ya Ibu yang menjadi faktor sangat penting ketika pembelajaran ini dilaksanakan secara daring, karena pendampingan dari guru pun sangat kurang gitu ya Bu. Jadi peran utama sebagai pendidik itu memang berada di tangan orang tua untuk masa saat ini, terutama untuk masa sekolah dasar memang sangat signifikan peran dari orang tua. Mungkin mohon izin sebelumnya Ibu Ella, dari Teh Tiara sendiri saya ingin mengetahui gitu, Teh Tiara sekarang kelas berapa, sekolah di mana gitu ya Teh Tiara? SMP 7 ya, alhamdulillah. Mungkin ini Ibu Ella dan juga Teh Tiara, Sandi ingin bertanya beberapa hal berkaitan dengan proses pembelajaran yang Teh Tiara laksanakan gitu ya selama pembelajaran jarak jauh ini. Mungkin kepada Ibu Ella terlebih dahulu ya, Bu Ella. Tentu ini mah yang menjadi hambatan bagi Ibu Ella dan juga Teh Tiara yang merasakan gitu ya dari adanya pembelajaran jarak jauh ini, seperti apa Ibu Ella? Nah, hambatannya ya masalah ekonomi ya, kan kuota harus dibeli. Terus masalah pembelajaran, kalau nanya anak ya namanya orang tua yang seadanya gitu. Jadi ya gitu aja ininya mah, tantangannya mah ekonomi lah. Secara ekonomi aja. Namun untuk sarana dan prasarana gimana Ibu? Dari Tiara sendiri udah punya apa ya? Alhamdulillah udah punya sendiri. Alhamdulillah, berarti tidak bisa mengikuti gitu ya dari segi pembelajaran, namun dari segi kuota yang Iya, menjadi hambatan utama ya. Itu ya Bu. Siap-siap. Kuota setiap hari Setiap hari harus dipakai juga ya. Lalu untuk Teh Tiara, mungkin dari Teh Tiara, kalau pembelajarannya seperti apa sih? Apakah guru itu lewat WA, lalu lanjut di Google Classroom dan membahas di grup WhatsApp dan mengirimkan tugasnya, itu seperti apa dari proses pembelajarannya yang Teh Tiara laksanakan? Nanti kasih tahu di WA. Oh, berarti untuk materi di Google Classroom semua sama Google Blackboard, kemudian Teh Tiara membukanya dan mengerjakan materi tersebut, lalu mengirimkan tugas tersebut lewat WA, lewat WhatsApp. Kalau untuk materinya sendiri, guru tersebut hanya memberikan modul atau materi saja tanpa adanya penjelasan atau bagaimana Teh Tiara? Atau penjelasan mungkin belum, apakah sudah pernah atau belum pernah gitu bahwa guru itu mengirimkan video penjelasan ataupun suara penjelasan itu, rekaman suara belum. Jadi hanya pembelajaran itu ya hanya Teh Tiara itu diberikan tugas dan materi untuk bisa dipahami sendiri gitu ya, mungkin seperti itu ya. Jadi untuk hambatannya nah di Teh Tiara gimana Teh Tiara? Apakah Teh Tiara bisa memahami materi yang dikirimkan guru itu sepenuhnya, ataupun ada materi yang masih belum dipahami gitu dari penyampaian dan pembelajaran secara daring? Gimana? Banyak yang belum dipahami ya. Kalau untuk pembelajaran yang sulit dipahami itu pembelajaran tentang mata pelajaran apa nih? IPS, bahasa Inggris, matematika. IPS, bahasa Inggris dan matematika. Jadi tiga itu ya, karena memang perlu bimbingan secara langsung juga, dan tutor secara langsung juga seperti itu ya. Mungkin itu ya, tadi pun Sandi pun sudah mengetahui juga gitu ya, hambatan dari Teh Tiara itu terutama dari beberapa mata pelajaran yang kebanyakan hanya guru itu mengirimkan saja tugas ya tanpa ada penjelasan. Mungkin insya Allah untuk kedepannya Sandi bisa bantu juga, saya bisa bantu juga, Teh Tiara kita sama-sama belajar juga. Ibu juga mohon izin ya, Sandi mungkin kedepannya insya Allah melakukan kegiatan pembimbingan belajar juga
dan bantuan sedikit pendidikan juga perihal dari proses belajar mengajar yang dilaksanakan secara daring. Mungkin seperti itu. Ibu Ella, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon izin Ibu Iis, pada kesempatan kali ini Sandi dari IKIP Siliwangi, kebetulan Sandi mendapatkan penugasan untuk KKN, dan kebetulan KKN pada kali ini itu dilaksanakan tiap daerah sesuai domisili mahasiswanya, terutama Sandi sendiri domisilinya di Cibaligo ya, Ibu Iis. Mungkin seperti ini Bu Iis, ada beberapa hal yang ingin Sandi tanyakan perihal proses pembelajaran yang terutama yang dilakukan oleh AA Ramdhani, AA Ridwan, dan AA Ramdhani gitu ya. Yang pertama mungkin saya ingin tanyakan kepada Ibu Iis perihal proses belajar mengajar dari AA dan Dede ini seperti apa, Teis? Mungkin dari Teis perihal proses pembelajarannya, apakah AA Dede ini bisa mengikuti dengan baik ataupun ada hal yang berkaitan dengan hambatannya, Teis seperti apa? Ya pokoknya mah rada hambat, tapi telat lah Jadi ada kehambatan dan ketelatan dalam proses pembelajaran anak. Lalu ini Bu Iis perihal sarana yang dimiliki AA dan Dede dalam pembelajaran, apakah ada gawai ataupun HP-nya itu satu orang satu atau bergantian perihal Satu orang satu. Alhamdulillah berarti perihal sarana prasarana mah baik AA maupun Dede punya masing-masing gitu ya, tidak terlalu terhambat perihal sarana pembelajarannya mah. Lalu ini Bu Iis perihal faktor penghambat mungkin tadi pun sudah disampaikan juga, namun ini mungkin lebih ke AA dan Dede pertanyaannya ya, perihal bagaimana sih bentuk pembelajaran daring yang dilakukan di sekolah AA Dede. Mungkin dari Dede terlebih dahulu, Dede, prosesnya seperti apa? Apakah lewat WA, lewat Google Classroom, atau lewat Zoom? Seperti apa? Lewat WA atau Google Classroom. Oh, lewat WA dan Google Classroom. Tapi itu sistemnya guru memberikan tugas saja tanpa memberikan penjelasan atau bagaimana? Memberi tugas. Kalau memberikan penjelasan atau materinya itu dari mana Dede mendapatkannya? Dari guru secara langsung lewat video atau mengirimkan materi gitu untuk mengirimkan materi saja secara langsung. Jadi itu sih mungkin ya dari AA dan Dede mungkin tanggapannya untuk pembelajaran ini gimana gitu, apakah bosan dengan pembelajaran yang sekarang atau gimana gitu? Bosan ya pinginnya Pasti tatap bosan ya? muka. Pengennya tatap muka ya, pengennya mah emang Setelah itu susah mau nanya gimana, apalagi kan ini jauh-jauh temennya. jauh-jauh juga ya, mungkin itu sih kendalanya dari teman-teman kita ketika melaksanakan pembelajaran gitu ya, Dede, seperti itu. Dicukupkan dari saya, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.